Hei, pernah ngerasa gini nggak sih? Kelihatannya dari luar, semuanya oke-oke aja, aman. Tapi, di dalam sini rasanya ramai banget, nggak bisa diem. Coba bayangin deh, kamu lagi santai, mungkin lagi nonton film favorit, atau cuma rebahan aja, scroll-scroll, tiba-tiba, dek, pikiran soal masa depan nyelonong masuk gitu aja, tanpa diundang. Familiar banget kan rasanya? Atau mungkin yang ini nih, lagi mau tidur, udah enak-enak di kasur, lampu udah mati, udah hening. Otak kita malah muter film. Film tentang apa? Kejadian memalukan pas SMP mungkin, padahal itu udah belasan tahun lalu, tapi kok ya rasanya masih jelas banget di kepala. Dan ini nih juaranya. Belum kejadian apa-apa, bahkan mungkin nggak akan kejadian sama sekali. Tapi di kepala kita, skenario terburuknya udah jadi film seri lengkap sama sequelnya. Jadinya, khawatirnya udah duluan, capeknya juga udah duluan. Dan lucunya ya, kita tuh sering banget ngerasa capek. Capek banget. Dan kalau dipikir-pikir, sumber capeknya itu ternyata bukan dari apa yang kita kira loh. Bukan karena hidup ini terlalu berat, tapi karena pikiran kita sendiri yang terlalu berisik. Kalimat ini kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Nah, kalau dari tadi kamu ngerasa, kok ini gue banget ya? Berarti kamu ada di tempat yang tepat. Selamat datang ya. Anggap aja ini sebuah ruang aman. Ruang yang emang dibuat untuk kepala-kepala yang ramai kayak kita. Dan ada satu hal penting banget nih. Di sini, kita nggak akan maksa pikiran-pikiran ribut itu buat diem. Kenapa? Soalnya kita semua tahu kan, biasanya makin disuruh diem, suaranya malah makin kenceng. Jadi, di sini kita mau coba sesuatu yang beda. Gimana kalau alih-alih diusir, pikiran itu justru kita ajak ngobrol? Pelan-pelan aja. Coba kita dengerin, dia maunya apa sih sebenarnya? Nah, pendekatan ngobrol pelan-pelan sama pikiran ini, itulah inti dari catatan berisik. Jadi isinya tuh, ya cuma cerita-cerita sederhana aja, soal overthinking, soal khawatir yang kadang nggak masuk akal, soal hal-hal kecil yang sering banget kita rasain, tapi ya gitu deh. Jarang kita omongin ke orang lain. Terus cerita-ceritanya datang dari mana? Ya, sebagian besar lahir gitu aja dari kepala yang emang udah terlalu rame. Sisanya, biar lebih rapih dikit, kita minta bantuan AI buat ngerapihin. Untungnya dia nggak ikut panik kayak kita. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat aku sampaikan. Anggap aja ini semacam janji ya. Tujuan kami di sini tuh cuma satu. Sederhana banget. Yaitu untuk bilang ke kamu nggak sendirian. Ini bukan tempat buat ngajarin kamu cara jadi tenang atau ngasih tips 5 cara mengatasi cemas. Nggak ada solusi instan atau formula ajaib di sini. Jadi sekali lagi ya, pesannya sesederhana ini. Kalau kepalamu lagi berisik atau sering banget berisik, tolong banget inget ini, kamu nggak sendirian. Aku janji, ada banyak banget kepala lain di luar sana yang lagi ngerasain hal yang sama persis. Dan tahu nggak sih, perasaan nggak sendirian itu kadang penting banget. Malah, seringkali itu udah cukup. Cukup buat bikin kita ngerasa sedikit lega. Jadi, kalau dari awal tadi kamu nonton sambil manggut-manggut, sambil ngerasa, wah ini gue banget, ya mungkin kamu bakal betah di sini. Anggap aja ini rumah buat pikiran-pikiranmu. Jadi, aku mau nanya lagi deh ke kamu sekarang, kepalamu lagi berisik juga nggak? Kalau jawabanmu iya, dan kalau obrolan kita nih bikin kamu ngerasa sedikit lebih ditemani, kamu bisa loh bantu teman-teman lain yang mungkin lagi ngerasa sama. Caranya gampang, bisa dengan kasih like, subscribe, atau share obrolan ini. Dan kalau kamu mau, coba deh tulis di kolom komentar, apa sih yang lagi bikin kepalamu berisik? Kadang, dengan berbagi cerita, kita bisa jadi pengingat buat satu sama lain kalau kita nggak sendirian kok. Siapa tahu kan, teman yang kamu kirimin tautan ini, atau orang yang baca komentarmu, ternyata lagi butuh banget teman buat dengerin isi kepalanya. Terima kasih ya udah mau dengerin.